Hutang yang awalnya cuma 2 juta rupiah, tapi ditagih atau diminta pembayarannya itu mencapai 30 juta. Ini kasus yang sangat menarik sekali dan perlu saya viralkan biar OJK segera bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas hutang yang sangat kecil berubah menjadi sangat besar atau ditagihnya sangat besar. Hal ini banyak sekali yang terjadi. Kita sudah nggak usah ngomongin kasus-kasusnya lagi, tetapi di sini saya pengen cerita ada apa adanya aja. Ada yang curhat kepada saya di Instagram. Kalian juga boleh nanti kalau mau curhat atau mau sharing bareng sama saya, kalian tulis aja secara panjang detail kronologinya seperti apa di Instagram saya. Nanti saya akan bantu jawab. Saya memberikan solusinya juga dengan membuat video seperti ini, oke? Nah, di sini kasusnya adalah hutang yang dulunya sangat kecil berubah menjadi besar. Itu seperti apa? Pertama, ada banyak ya faktornya. Ketika kalian itu melakukan pinjol ilegal, itu sudah jelas, sudah pasti teman-teman semuanya hutang 100.000 pun bisa jadi sampai ratusan juta kalau dipinjol ilegal. Saya jamin. Kenapa ya? Karena pinjol ilegal itu ya memang seperti itu cara mainnya dia agar tetap bisa hidup atau terus berjalan. Dan kalau pemblokiran itu ya sebenarnya sih hanya sekedar formalitas, diblokir, dia bikin lagi, blokir, bikin lagi, blokir, bikin lagi. Itu menjadi hal-hal yang umum, teman-teman. Nah, di sini kalau yang pinjol resmi, apakah bisa juga terjadi seperti itu? Jawabannya sangat-sangat bisa juga, teman-teman semuanya. Dan ini sudah banyak kasusnya. Namun, perlu digarisbawahi, kelipatannya tidak sebesar itu, teman-teman. Ya, walaupun sama aja besar sih, tetapi ya tidak terlalu besar banget. Contoh, kalian melakukan pinjaman itu misalkan kasarnya ya, itu 10 juta. Misalkan 10 juta. Kalian harus berpikir bahwa ketika bunga, denda, terus kemudian biaya admin itu harus dihitung juga. Karena nanti akan mengakibatkan total pembayaran kalian. Contoh, bunga yang dipinjol resmi ya, yang resmi OJK, itu sebenarnya gede banget, besar banget teman-teman semuanya. Kalian harus tahu itu. Saya pengen tekankan. Bunga dipinjol itu mencapai 0,3% per tahun ini. Nah, terus kemudian itu dikalikan selama 1 tahun atau 360 hari, totalnya itu bisa mencapai 100% lebih. Kalian kalau nggak percaya, buka kalkulator aja. 0,3% dikalikan 365 hari, itu kan sama dengan setahun. Itu artinya bunganya sudah mencapai 100% lebih. Terus kemudian ditambah lagi dengan yang namanya biaya administrasi. Biaya administrasi kalau kalian hitung-hitung sendiri itu bakalan lebih dari 10%. Paling kecilnya 10%. Kalian contoh, minjem 1 juta, emang cair langsung 1 juta? Kan enggak. Pasti kalian itu cairnya cuma 900.000, itu pun paling banyak. Bahkan cairnya kalian itu cuma 800 ribuan, ya enggak? Itu karena potongan biaya administrasi yang sangat besar, 10% itu. Terus kemudian ada biaya denda keterlambatan. Biaya denda keterlambatan untuk yang konsumtif itu per harinya sampai 0,3%. Jadi kalau kalian galbay cuma setahun aja, kenaikannya sudah hampir 200% lebih. Utangnya 10 juta bisa berakibat pembayarannya sampai dengan 30 juta lebih gitu loh. Nah, ini semuanya terjadi karena memang pinjol itu ya bisnisnya seperti itu. Makanya sebaik-baiknya pinjol itu tidak ada kata baiknya kalau kata saya. Tidak ada baiknya. Sebaik-baiknya pinjol itu tidak ada baiknya gitu loh. Kenapa ya? Karena dari situ aja, dan itu memang dilegalkan, dan itu prosedurnya, dan itu memang apa kasarnya sesuai aturannya seperti itu. Yang sesuai aturan aja segitu besar, apalagi banyak sekali pinjol-pinjol yang tidak sesuai aturan, kan gitu. Nah, kebayangkan kalian coba bayangkan minjam uang di bank. Minjam uang di bank itu bunga paling besarnya per tahun itu hanya 20%. Itu pun jumlahnya besar, 100 juta, kalian minjam 100 juta, tenor 1 tahun. Maka kalian bayar cuma 20% bunganya. Nah, artinya bayarnya 120 juta. Kalau minjam 10 juta, artinya kalian cuma bayar 12 juta. Karena 20%. Nah, dari situ, apalagi kalian kur ya, kalau kur beda lagi, minjem 10 juta, bayarnya kalian itu cuma 10 juta 600 dengan bunganya. Itu tenornya sama 1 tahun. Bayangkan dengan pinjol yang begitu fantastis, yang begitu menggila. Nah, di sini saya sendiri ingin membuka cakrawala kepada teman-teman semuanya, bahwasanya melakukan pinjaman online itu adalah hal yang buruk, teman-teman. Bukan buruknya kepada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri, karena yang saya takutkan adalah bunga, denda, dan biaya administrasi yang begitu besar, itu
bikin kita hancur. Dan ini menjadi bahan pertimbangan teman-teman semuanya. Jangan pernah berpikir untuk melakukan gali lubang tutup lubang, karena ketika kalian itu gali lubang tutup lubang, itu bisa mengakibatkan kalian itu hutangnya menambah besar bukannya menambah kecil ya. Gali lubang tutup lubang itu nggak ada teorinya bisa melunasi hutang. Justru hutang kalian bahkan melambung tinggi. Dan kasus ini sering terjadi karena nasabah tersebut tidak tahu prosedurnya, teman-teman. Dan yang bikin mirisnya lagi, memang pinjol-pinjol di Indonesia itu banyak yang tidak sesuai aturan. Dan ini perlu kita viralkan, perlu kita publikasikan agar pinjol itu bisa dihapus oleh OJK atau OJK tersebut menindak segera pinjol-pinjol yang nakal. Karena walaupun pemerintah tadi sudah mengatur hutangnya sekian, bunga, denda keterlambatannya sekian, biaya administrasinya sekian, tetapi pada prakteknya di lapangan itu ya tidak sesuai. Kalaupun sesuai, itu hutangnya sudah sangat tinggi, bayarannya kalian itu sangat tinggi bunganya itu. Kalau sesuai aturan ya, apalagi sekarang itu banyak pinjol-pinjol yang tidak sesuai aturan, jadinya tambah tinggi sekali. Oke, jadi video ini menjadi bahan renungan atau jadi bahan pikiran kalian lagi. Cobalah berpikir 2 kali ketika kalian itu mau melakukan pinjaman online. Apalagi kalian itu melakukan pinjaman online untuk gali lubang tutup lubang. Itu sangat-sangat tidak benar, teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, dislike aja, nggak jadi masalah. Tetapi ingat, kalian harus pikirkan dengan baik-baik. Di sini tugasnya saya hanya mengingatkan ya. Kalau masalah setuju atau enggak, itu terserah kalian. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.